keluarga. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Windy Muriani Ginting. Nama saya Angga Milala, nama saya Satu Bulan. Pagi Bunda, izin di sini kami mau mewawancarai Bunda dari kuliah. Jadi ada 10 pertanyaan. Udah Bunda? Ya. Pertama itu, bagaimana peran gotong royong dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat? Peran gotong royong dalam kehidupan sosial masyarakat itu sangat penting sih, bukan hanya untuk bekerja sama dalam memfasilitasi komunitas umum, tapi juga dia bisa menjadi modal sosial untuk menjalin suatu kerukunan, kerjasama, perdamaian, dan menciptakan kohesi sosial di dalam masyarakat. Lalu, apa dampak media sosial terhadap interaksi sosial antar warga di lingkungan sekitar? Dampak apa nih? Dampak media sosial. Dampak media sosial itu bisa kayak gadget gitu kan. Dampaknya sih ada dua sih tuh, negatif dan positif. Kalau positifnya dia lebih memperlancar komunikasi, mempercepat berita, dan dampak negatifnya itu bisa menjadikan kesenjangan sosial. Bagaimana cara mengatasi konflik sosial yang sering muncul di masyarakat di multi etnis? Cara mengatasinya dengan melakukan pendekatan multifase. Multifase itu bisa dari bidang pendidikan, agama. Ya gitu, kalau misalnya ada konflik, kita mengadakan dialog untuk memecahkan masalah tersebut, dan hal itu bisa mengurangi rasa perbedaan di antara etnis itu. Bagaimana pentingnya toleransi dalam menjaga harmonisasi sosial di masyarakat? Toleransi itu penting karena toleransi itu merupakan fondasi dalam suatu masyarakat untuk berpahami. Apa peran pemuda dalam pembangunan sosial di Indonesia? Peran pemuda itu dalam pembangunan masyarakat gitu ya. Peran pemuda itu penting karena pemuda itu sebagai wadah, sebagai apa sih namanya itu, sebagai kiblat dalam melakukan perubahan kan. Kalau orang tua ini kan pemikirannya pasti lebih pendek kan, kalau anak muda kan pasti dia lebih wawasannya lebih maju, intelektualnya juga lebih oke gitu. Jadi peran pemuda itu ya penting untuk merubah pola hidup masyarakat. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap pola komunikasi antar warga? Pengaruh terhadap komunikasi, pengaruhnya itu, kalau pengaruh media sosial itu paling menonjol tuh di perubahan individual, karena kalau orang zaman sekarang kan lebih individu daripada ke masyarakat, jadinya itulah dia itu bisa menciptakan kesenjangan sosial, konflik antar teman, itu aja. Apa tantangan terbesar dalam menjaga solidaritas sosial di era modern? Tantangan terbesarnya itu untuk menjalin kerjasama itu semakin berkurang, karena kemajuan teknologi sekarang ini, kita kan lebih suka main gadget di rumah daripada main sama teman-teman di luar gitu kan. Jadi dampak sosialnya sih itu. Bagaimana cara masyarakat melestarikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari? Cara melestarikan nilai budaya itu misalnya dengan menggunakan bahasa daerah sesama suku. Kalau di rumah kan biasanya tuh kalau misalnya kayak kalian suku Batak gitu kan, sering berbahasa Batak gitu kan, itu dengan menggunakan baju-baju adat di saat ada acara-acara tertentu. Baik Bun, di sini Bun, apa dampak kemiskinan terhadap hubungan sosial di masyarakat? Dampak kemiskinan dalam hubungan masyarakat tuh, dampak kemiskinan itu sangat riskan, karena biasanya kalau orang miskin ini, maaf katanya, kalau pikirnya kan pendek, karena dia merasa terasingkan, merasa nggak dianggap, jadinya bisa menimbulkan tindakan kriminalitas, kesenjangan sosial, dan mengakibatkan pandangan negatif terhadap mereka.
Bagaimana peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosial di masyarakat? Peran pendidikan juga sangat penting karena biasanya kalau orang berpendidikan dulu itu kan dia lebih logikanya lebih main, lebih bisa menangkap isu-isu sosial lebih cermat. Biasanya orang-orang berpendidikan itu lebih bisa lah untuk menangani hal-hal yang negatif dalam masyarakat. Terima kasih Bun atas waktu yang bisa diberikan kepada kami. Sekian wawancara dari kelompok 5, terima kasih.